dari PGMI 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Wali Songo ke-7 dan Wali Songo ke-8, yaitu Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang peran para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Yang pertama, Sunan Kalijaga, Wali Songo yang ke-7. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Said. Beliau adalah salah satu wali yang paling terkenal karena cara dakwahnya yang sangat unik dan dekat dengan budaya masyarakat Jawa. Pada masa itu, sebagian besar masyarakat Jawa masih kuat memegang tradisi Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga tidak memaksa mereka meninggalkan tradisi Hindu-Buddha. Sunan Kalijaga tidak memaksa mereka meninggalkan tradisi lama secara langsung, tapi beliau masuk pelan-pelan lewat kesenian. Beberapa media dakwah yang beliau gunakan adalah wayang kulit, seni ukir, tembang suluk, dan pakaian tradisional Jawa seperti baju lurik dan sarung. Melalui seni, masyarakat merasa lebih dekat dan nyaman. Lambat laun, nilai-nilai Islam pun masuk ke dalam kehidupan mereka tanpa merasa berat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai tokoh yang bijaksana. Beliau mengajarkan Islam dengan cara yang lembut, penuh toleransi, dan menghargai budaya lokal. Itulah sebabnya pengaruh beliau sangat besar, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Makam Sunan Kalijaga berada di Kadilangu, Demak, dan hingga saat ini sering dikunjungi sebagai tempat ziarah. Selanjutnya ada Sunan Kudus, yaitu Wali Songo yang ke-8 di versi yang pertama. Ada beberapa sumber sejarah yang berbeda tentang siapa yang menjadi Wali Songo ke-8. Salah satu yang sering disebut adalah Sunan Kudus, yang dimiliki nama asli Jafar Siddiq. Sunan Kudus dikenal sebagai ulama yang sangat berilmu dan dihormati. Cara dakwah beliau juga sangat menghargai budaya lokal. Salah satu bukti penghargaan beliau adalah Masjid Menara Kudus, yang bentuk menaranya mirip candi. Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak serta-merta menghapus budaya lama, tetapi menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Sunan Kudus juga
sangat berhati-hati dalam mengajarkan Islam, terutama di masyarakat yang masih memiliki banyak tradisi Hindu. Misalnya, beliau pernah menghindari menyembelih sapi sebagai bentuk toleransi terhadap masyarakat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Gantinya, beliau menyarankan masyarakat untuk menyembelih kerbau. Pendekatan dakwah seperti ini membuat Islam diterima dengan damai dan penuh penghormatan. Makam Sunan Kudus berada di kawasan Masjid Menara Kudus. Nah, selanjutnya ada Sunan Muria, Wali Songo yang ke-8 versi kedua. Selain Sunan Kudus, ada juga sumber yang menyebut bahwa Wali Songo ke-8 adalah Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau dikenal sebagai putra dari Sunan Kalijaga. Metode dakwah Sunan Muria sedikit berbeda dari ayahnya. Jika Sunan Kalijaga berdakwah di pusat kota dan banyak memakai seni, Sunan Muria justru memilih berdakwah di daerah terpencil, terutama di lereng Gunung Muria. Sunan Muria membina masyarakat desa dengan cara yang sederhana, sabar, dan sangat dekat dengan kehidupan rakyat kecil. Beliau mengajarkan Islam sambil memberi contoh melalui kegiatan sehari-hari seperti bercocok tanam, bertani, dan kegiatan sosial lainnya. Karena pendekatannya yang merakyat, ajaran Islam berkembang pesat di wilayah pedesaan sekitar Gunung Muria. Makam Sunan Muria terletak di lereng Gunung Muria dan harus ditempuh dengan perjalanan mendaki yang menjadi ciri khas ziarah ke makam beliau. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, kita dapat memahami bahwa Wali Songo ke-7 adalah Sunan Kalijaga, wali yang berdakwah melalui seni dan budaya. Wali Songo ke-8 berbeda-beda menurut sumber, yaitu yang pertama ada Sunan Kudus yang berdakwah dengan toleransi dan menghargai budaya lokal, atau selanjutnya Sunan Muria yang berdakwah di daerah pegunungan secara sederhana dan dekat dengan masyarakat pedesaan. Perbedaan versi ini tidak menjadi masalah karena ketiganya tetap memiliki peran besar dalam menyebarkan Islam di Jawa. Demikian penjelasan dari saya tentang Wali Songo ke-7 dan ke-8. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.